Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, kita perlu tahu bahwasanya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan oleh karena sebab itu juga, kita harus tahu apa saja yang membuat Islam kita itu menjadi sempurna. Disebutkan dalam hadis kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah bahwasanya yang membuat Islam kita menjadi sempurna adalah rukun Islam, rukun iman, dan juga ihsan. Dan amalan setiap orang tidak akan diterima tanpanya ketiga hal ini, yaitu Islam, iman, dan juga ihsan. Rukun Islam menjelaskan tentang ibadah, rukun iman tentang akidah, dan ihsan menjelaskan tentang akhlak kita kepada Allah maupun dengan sesama makhluknya. Dan ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Maka Islamnya seseorang tidak akan sempurna tanpa adanya iman. Begitu juga sebaliknya, iman seseorang tidak akan sempurna tanpa adanya ihsan, begitu juga seterusnya. Masuk ke dalam hadis bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba mendatangi beliau seorang laki-laki yang sebenarnya adalah malaikat Jibril. Maka kemudian malaikat Jibril duduk di hadapan Nabi SAW kemudian berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, kabarilah aku, apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat, bahwasanya kita mengakui, kita mengucapkan dengan lisan dan hati kita bahwasanya Allah adalah satu-satunya pemelihara yang berhak disembah dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan utusannya. Dan syahadat tidak akan cukup jika diucapkan dengan lisan saja, maka harus kita ucapkan dengan hati. Dengan dalil bahwasanya orang-orang munafik Madinah, mereka mengucapkan syahadat dengan lisan mereka, tapi mereka mengingkari dengan hati mereka. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah kenapa syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dijadikan satu rukun dan bukan 2? Jawabannya yaitu bahwasanya syahadat asyhadu alla ilaha illallah menyatakan ikhlas atas Allah Subhanahu wa taala, dan syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah merupakan penyandaran amal atas Nabi Muhammad SAW. Dan amalnya seseorang tidak akan diterima tanpa adanya kedua hal ini, yaitu ikhlas kepada Allah dan merupakan penyandaran amal kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Islamnya seseorang tidak akan diterima tanpa adanya syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengharuskan 2 hal, yaitu yang pertama, kita membenarkan apa-apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, melakukan apa-apa yang diperintahkan, dan menjauhi larangan-larangannya. Karena apa-apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang disebutkan dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak berbicara atas hawa nafsunya, dan tidak lain itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah salat, yaitu kita mendirikan salat dengan memperhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan apa-apa saja yang menyempurnakan salat kita dengan hal tersebut. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat, yaitu kita membayar harta wajib kepada orang-orang yang berhak dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat di sini disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil." Kemudian rukun Islam yang keempat adalah puasa Ramadan, yaitu kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang perlu diperhatikan bahwasanya hal-hal yang membatalkan puasa seseorang itu tidak akan membatalkan kecuali dengan 3 hal, yaitu yang pertama, orang yang berpuasa itu tahu, kemudian yang kedua ingat, yang ketiga ingin atau sengaja melakukan hal-hal yang membatalkan tersebut. Jika 3 hal ini tidak dipenuhi, maka puasa orang tersebut tidak akan batal. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah menunaikan manasik haji di Baitullah. Ini istata'ta ilaihi sabila, yaitu bagi yang mampu.
Tapi walaupun di sini hanya disyaratkan bagi orang yang mampu, tapi kita juga harus mengusahakan agar kita itu bisa pergi berhaji. Adapun dengan umrah, walaupun kita sudah mampu melakukan umrah, tapi kita juga harus mengusahakan untuk pergi berhaji. Karena umrah itu sunnah dan haji itu wajib, maka kita mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kembali ke hadis, kemudian Malaikat Jibril bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, "Fa'akhbirni anil iman." Ya Rasulullah, kabari aku apa itu iman. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Yaitu rukun iman yang pertama adalah kita percaya bahwasanya Allah itu benar-benar ada, satu-satunya pemelihara, satu-satunya Tuhan, dan kita percaya pada nama dan sifat-sifatnya sesuai yang telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita tidak boleh menebak-nebak seperti apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kita mengatakan bahwa Allah memiliki tangan seperti tangan manusia. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un", yaitu tidak ada yang menyamai Allah dalam apapun juga. Maka kita itu tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah memiliki tangan seperti halnya tangan manusia, karena seperti tadi yang telah disebutkan, tidak ada yang menyamai Allah dalam apapun. Maka kewajiban kita hanyalah mengimaninya tanpa adanya bertanya bagaimana dan kenapa. Yang kedua, wa malaikati, yaitu kita percaya bahwasanya malaikat itu ada, kita percaya nama-nama malaikat, dan percaya bahwa malaikat itu punya amal-amalan tertentu yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa kutubi, yaitu kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab yang berisi hukum-hukum kepada para rasulnya. Yang keempat, wa rusulihi, yaitu kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul dari kalangan manusia untuk mengajak manusia menuju pengesahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, wal yaumil akhir, yaitu kita percaya bahwasanya hari kiamat itu benar-benar ada, akan terjadi, dan kita percaya pada apa-apa yang akan terjadi setelah hari kiamat, yaitu hari akhirat. Yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu kita percaya bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, dan juga telah menuliskan apa-apa yang akan terjadi pada sesuatu tersebut di Lauhil Mahfuz, dan juga apa-apa yang terjadi itu tidak akan lepas dari kehendaknya. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasanya jika kita melakukan sebuah kemaksiatan, maka janganlah kita itu berkata bahwasanya itu merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pilihan kepada manusia apakah dia itu akan melakukan kebaikan ataukah akan melakukan keburukan. Dan kita semua akan dibalas tentang amalan apa saja yang kita kerjakan tersebut. Kemudian Nabi ditanya lagi, "Fa akhbirni anil ihsan." Ya Rasulullah, apa itu ihsan? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Ihsan adalah merupakan perwujudan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta abudallaha ka'annaka tarahu, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ridhonya. Fa in lam takun tarahu, maka jikalau kalian tidak bisa beribadah untuk mencari ridhonya, fa innahu yaraka, maka kita itu beribadah karena kita itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut akan azabnya. Nah, selain membahas rukun Islam, rukun iman, dan juga ihsan, di dalam hadis kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah ini juga menjelaskan beberapa tanda tentang kiamat, yaitu disebutkan bahwasanya antalidal amatu rabbataha wa antaral kufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan, yaitu yang merupakan tanda-tanda akan terjadinya kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak perempuan akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi tuan-tuan dan para raja-raja yang akan menguasai dunia. Wa antaral kufatal uratal alata, yaitu dan kalian akan melihat orang yang tidak punya sendal, orang yang tidak berpakaian, dan orang yang tidak punya apa-apa, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Kedua hal ini menjelaskan satu makna yang sama, yaitu sebelum hari kiamat nanti akan terjadi adanya perubahan hal-hal yang terjadi secara cepat. Yaitu kelak sebelum hari kiamat terjadi bahwasanya antalidal amatu rabbataha,
bahwasanya budak-budak perempuan akan melahirkan anak yang akan menjadi tuan-tuan dan raja-raja yang akan menguasainya. Dan juga wa antaral hufata, dan kalian melihat orang yang nggak bersendal, urata, orang nggak berpakaian, alata, dan orang nggak punya apa-apa, yatatawaluna fil bunyan, mereka itu berlomba-lomba mendirikan bangunan. Yaitu hal ini menunjukkan dua hal yang penting, yaitu bahwasanya orang-orang miskin, orang-orang nggak punya apa-apa, mereka tiba-tiba menjadi kaya dan mereka itu akan mendirikan bangunan-bangunan megah. Dan kedua hal ini menunjukkan pada satu hal yang sama, yaitu akan terjadinya perubahan keadaan secara drastis sebelum datangnya hari kiamat tersebut. Jadi inti dari hadis kedua Al-Arba'in Nawawiyah ini adalah bahwasanya hadis ini telah mencakup seluruh pokok-pokok ajaran Islam, yaitu ibadah, akidah, dan muamalah yang terkandung dalam rukun Islam, rukun iman, dan juga ihsan. Maka oleh sebab itu, marilah kita semua menyempurnakan Islam kita agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah kata maka dari diri saya pribadi, jika ada benarnya maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.